segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Halo, shalom, selamat pagi bro and sis. Shalom. Hari ini tanggal 21 September 2022, kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini atas penyertaan-Mu pada kami. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Jadikan kami boleh semakin mengerti akan panggilan dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, perikop hari ini Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, jadi ini cerita tentang panggilan sebenarnya bro ya. Kepada Matius, yang kita tahu ya juga orang Lewi. Ada nama panggilan Matius lain ya adalah Lewi juga. Nah, jadi kita lihat banyak ini Matius kan akhirnya menjadi murid Yesus ya bro ya. Nah, jadi kita melihat banyak ketika orang menerima panggilan Yesus itu ya responnya macam-macam. Nah, ini gimana nih bro kira-kira bro? Ya, kalau kita dilihat di Alkitab bro ya, khususnya di surat Injil Matius, ada Matius 19, di situ ada yang orang kaya, anak muda, yang ketika dia mau mengikuti Yesus, dia bilang, "Wah, saya sudah melakukan hukum Taurat." Nah, di situ kan Yesus bilang, "Ya, kalau kamu mau ikut aku, jual seluruh hartamu." Nah, di situ dia bersedih. Jadi Nah, karena orang itu kaya, ternyata kaya, banyak harta. Jadi motivasinya yang penting itu bro, bagaimana dia mengikuti Yesus. Kalau di sini kan kita lihat bahwa ketika Matius dipanggil oleh Yesus, dia serta merta langsung meninggalkan pekerjaan, meninggalkan hartanya segala macam itu ditinggalkan, dia langsung aja mengikuti Yesus gitu bro. Sebab dari situ di ayat 9, ketika Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikuti. Jadi nggak ada tunggu atau apa, nggak ada kata-kata apa. Ya seperti kita tahu kan ada juga yang dipanggil Yesus itu ya
Ntar dulu aku harus minta izin kepada orang tua aku. Iya, segala itu macam. dia. Betul. Dia nguburin dulu orang tuanya ada orang ya. tua dulu ya. Betul. Jadi ya itu. Jadi kalau kita mau ikut Yesus sesungguhnya ya itu kita harus kayak Matius ini, dia langsung berdiri dan ikuti ya. Iya. Dan ayat selanjutnya kan di situ dikatakan kemudian Yesus makan di rumah Matius. Jadi ada perayaan lah di rumah Matius. Ya mungkin ini kayak ketika Matius mau mengikut Yesus macam kayak perpisahan gitu kali ya. Karena di sini dikatakan yang banyak pemungut cukai. Iya, betul. Kan banyak berarti kan teman-teman dia di pekerjaan ini gitu. Ya mereka ada kayak perpisahan, farewell gitu. Iya. Nah di sini dikatakan kan orang berdosa gitu. Ya. Sepertinya memang asumsinya itu pemungut cukai pada waktu itu memang orang berdosa semua karena mereka menarik uang dari rakyat ya begitu. Yang mungkin juga. Dan yang menarik di sini yaitu Yesus hadir di situ gitu. Jadi Yesus nggak pandang bulu mau ada orang berdosa atau enggak gitu. Dia tetap dia hadir di situ. Ya kalau di sini kan dikatakan juga bahwa ketika orang Farisi melihat itu ya mereka tidak setuju kok Yesus ada bersama-sama orang yang berdosa gitu kan. Ya betul. Nah, padahal kita juga tahu bahwa Yesus tidak pernah membenci dosa. Yesus hanya benci dosa itu sendiri gitu kan. Ya betul. Bukan orang-orang berdosanya, karena orang berdosa itu Yesus datang untuk menyelamatkan mereka supaya mereka bertobat gitu bro ya. Iya. Makanya ketika orang-orang Farisi itu karena dia memandang bahwa orang-orang itu orang berdosa, dia nggak pandang rendah gitu. Mereka nggak bergaul sama itu. Karena mereka juga menganggap dirinya di atas orang-orang itu. Mereka menganggap dirinya mungkin orang suci gitu. Ya kan? Jadi di situ dikritik kan, kenapa Yesus mau ini kritikan sebetulnya ya dia mau cari kelemahan Tuhan Yesus dari ayat situ bro. Nah di ayat 12 ini dikatakan Yesus mendengar itu dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah ini kan buat dia ada untuk orang-orang yang berdosa ini. Dia mau kalau kita ke dokter, kalau kita sakit kita ke dokter kan supaya kita sembuh. Nah Yesus juga ada di situ kalau diumpamakan sebagai dokter supaya mereka yang orang-orang berdosa ini bertobat, sehingga boleh menerima keselamatan gitu ya bro ya. Kalau saya lihat di sini bro, bahwa Yesus mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa itu bro. Kepada dia mau supaya orang yang berdosa itu dalam arti kata ya orang yang sakit yang jauh dari Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan atau supaya dia menerima atau dia bertobat lah intinya. Nah ini juga dikatakan di ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ini dia ngomong ke orang Farisi nih bro ya. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan semata cuma persembahan gitu. Betul. Makanya tadi saya bilang kan Tuhan mau berbelas kasihan. Dia bukan membenci orang-orang berdosa itu, tetapi dia mendekati diri kepada orang-orang itu dan dia mau berbelas kasihan. Makanya di situ kan ayat 13 jelas di situ dikatakan ayat 12 ya. Bukan tadi berapa? Yang 12 ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, orang sakit gitu. Orang sakit itu orang-orang yang berdosa itu yang perlu itu bro. Jadi kalau di ayat 13 akhir ya mengatakan bahwa karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Betul. Di sini memang agak ekstrim ya. Dia bukan datang untuk orang benar. Maksudnya itu adalah kebanyakan orang yang merasa benar, nggak perlu, dan mereka merasa ya dia nggak berdosa gitu. Dia nggak perlu adanya pertobatan. Sedangkan kita tahu semua manusia berdosa gitu. Semua manusia ada juga cerita ketika Yesus memberikan batu untuk melempari batu pada perempuan itu. Dia bilang nggak ada yang nggak berdosa. Ya ada yang akhirnya tidak ada yang berani melempar karena karena semua orang berdosa. Gitu. Nah Yesus datang untuk bukan untuk orang benar, orang yang merasa benar di situ aja. Oke, jadi kalau dari poin perikop ini gimana nih kalau kita simpulkan? Kita simpulkan ada 3 poin di sini bro, yaitu
mungkin ini bro ya, pertama adalah bagaimana kita merespon panggilan Tuhan gitu bro ya. Betul. Karena kita juga tahu lah, kadang-kadang kayak seperti ada suara Tuhan, tapi kita kadang-kadang suka masih nggak respon secara benar gitu loh. Kadang kita berbagai macam alasan, ya kan. Ya kayak kita ke gereja aja itu juga Tuhan minta kita hadir ke gereja, tapi kadang-kadang ada rasa malas apa segala macam, ya itu harus diperbaiki ya gitu. Ya betul. Poin kedua, yang pertama kan respon akan panggilan Tuhan, sebagaimana Matius yang kita belajar hari ini, dia langsung berdiri dan ikut Tuhan gitu. Yang kedua adalah bahwa Yesus datang bukan untuk Yesus datang itu untuk orang berdosa, orang yang berdosa, yang merasa berdosa. Tetapi ada banyak orang supaya mereka bertobat ya, supaya mereka bertobat. Banyak orang yang merasa benar, gitu. Benar, padahal mereka juga berdosa. Padahal mereka berdosa. Nah, kalau ketika orang yang merasa benar ini kan gue nggak perlu bertobat. Gitu. Nah, Yesus nggak datang buat itu. Nah, jadi pertobatan itu, poin ketiga, pertobatan itu sangat penting sebagai kita tahu bahwa kita ini orang berdosa, kita perlu keselamatan, yaitu kita perlu menerima Yesus sebagai juru selamat. Begitu bro. Baik, demikian renungan kami hari ini mengenai Matius yang dipanggil Yesus dan mengikuti Yesus. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Oke. Bapak yang di surga, terima kasih kami mau belajar seperti Rasul Matius ini Tuhan. Kami mau ketika dipanggil Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kami langsung berdiri, langsung bangkit Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah respons kami terhadap panggilan Tuhan adalah benar dari Engkau. Kami juga berdoa untuk hari ini buat semua pendengar yang mendengarkan firman-Mu, biarlah bagi yang belum bertobat, belum menerima Tuhan sebagai, biarlah kami boleh menerima panggilan Tuhan, menerima undangan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke, terima kasih Bro Ensis semua. Shalom, Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin.